Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya di sini akan melakukan wawancara pada siswi sekolah menengah pertama atau SMP. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Saya Zahra Nurfidah dari Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, dan pewawancara saya itu adalah Anisatun Mufidah Wisnu dari SMP IT Al Kausar kelas 9. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi wawancara mengenai gaya metode pembelajaran di kelas. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang gaya belajar visual. Yang pertama, soal pertama itu adalah apakah kamu biasanya membuat catatan pelajaran dengan rapi dan teratur? Contohnya menggunakan stabilo, memberi warna pada judul, membuat tabel, atau merapikan tulisan di buku agar mudah dibaca dan dipelajari. Kalau untuk tulisan rapi seperti itu yang menggunakan stabilo hanya di pelajaran tertentu saja sih Kak, kayak di bahasa Indonesia. Oke, jadi kamu stabilo kayak itu di bagian terpenting-pentingnya aja dan pelajaran terpentingnya aja gitu. Iya. Pertanyaan selanjutnya itu, sebelum mengerjakan tugas atau kegiatan, apakah kamu biasanya membuat rencana terlebih dahulu? Misalnya membuat jadwal belajar, daftar tugas, atau menentukan urutan pekerjaan yang ingin kamu lakukan pada saat itu. Iya, biasanya emang sering kayak gitu sih, soalnya biar lebih teratur aja buat ngerjain tugasnya. Oke, selanjutnya itu ada, apakah kamu pernah lupa membawa buku pelajaran ke sekolah? Misalnya malamnya sebelum mengecek isi tas agar semua buku sudah lengkap, atau kamu sebelumnya sudah mempersiapkan semuanya untuk dibawa keesokan harinya. Seperti apa? Kalau ketinggalan buku sih sejauh ini belum ya, soalnya tuh walaupun malamnya udah ngecek, paginya sebelum berangkat sekolah pun masih dicek lagi. Oke, jadi memastikan kalau semua itu sudah ada gitu ya, jadi dicek-cek lagi. Pertanyaan selanjutnya itu, menurut kamu apakah penampilan yang rapi sebelum berangkat sekolah itu adalah hal yang penting bagi diri kamu sendiri? Iya, soalnya kan penampilan rapi itu penting, apalagi di lingkungan sekolah. Kan di SMP saya juga pasti itu setiap pagi dicek untuk kerapihan berpakaian. Jika tidak rapi, itu akan mendapatkan poin. Oke. Yang nantinya poin itu ngaruh ke Nilai. ya. Oke, jadi harus disiplin ya. Ya, Pertanyaan selanjutnya itu, apakah kamu mudah membaca dan memahami isi buku pelajaran? Misalnya membaca satu bab sendiri lalu memahami isinya tanpa harus dijelaskan oleh guru lagi. Kayaknya kalau untuk satu bab, selain baca sendiri tuh harus dijelasin dulu sih ke guru, soalnya menurut saya kalau satu bab itu terlalu banyak jika untuk untuk menyimpulkan isi dari bab satu itu sendiri. Oke, jadi selanjutnya itu, kalau guru hanya menjelaskan dengan ceramah tanpa gambar atau video, apa kamu cepat menangkap pada pelajaran tersebut atau tidak? Misalkan kayak guru itu kayak cuma ngejelasin PowerPoint gitu, terus setelah itu udah gak ada penjelasan lagi, jadi
Jadi guru itu tuh kayak tidak memperdalam materi tersebut, kayak menjelaskan beberapa poin-poin inti dari materi yang ingin dipelajari. Kalau kayak gitu sih saya nggak paham. Saya harus lebih diperdalam lagi biar saya paham. Oke. Selanjutnya itu saat kelas ramai, apakah kamu bisa tetap fokus belajar atau fokus kamu terganggu oleh semua orang? Kalau ramai sih saya pribadi nggak apa-apa sih Pak. Soalnya ya udah aja saya mah. Yang penting saya merhatiin guru itu saya ngerti. Kecuali saya ikut-ikutan mondar-mandir gitu kan. Berarti di dalam keadaan ramai kamu tetap bisa menjawab dan tahu gitu apa? Ya, selagi saya tetap memperhatikan guru. Saat guru memberikan tugas, apakah kamu langsung mencatatnya atau melihatnya terlebih dahulu dan setelah itu baru kamu merekap semua apa yang dijelaskan oleh guru tersebut? Kalau saya langsung nyatet aja sih, jadi nanti buat ngerjainnya gitu, misalkan buat apa yang susah kan harus ada tutornya gitu. Nah baru saya lihat, jadi saya langsung nyatet dulu aja. Oke, biar cepat nangkepnya ya dan memahami. Apakah kamu tetap fokus membaca buku walaupun suasana di sekitarmu cukup ramai? Dalam konteks belajar di perpustakaan yang agak ramai atau di rumah sakit saat televisi menyala. Sama kayak jawaban Tadi ya, saya fokus sama diri sendiri aja. Selanjutnya kita akan memasuki gaya belajar auditori. Yang pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Anda itu, saat mengerjakan tugas, apakah kamu sering berbicara atau bergumam sendiri? Bergumam sendiri aja sih, biar lebih fokus. Oke. Apakah suara berisik membuatmu sulit berkonsentrasi? Lagi-lagi. Oke. Jadi nggak tergantungan ya sebenarnya dalam metode pembelajaran juga. Saat ulangan, apakah kamu pernah membaca soal sambil komat kamit kayak bergumam sendiri sama soal-soal yang yang disertakan sama bergumam dengan otak? Enggak sih sejauh ini, kayak ya udah kalau kebingungan bahasanya tetap dalam hati aja. Tapi apa emang dari pribadi sendiri, apa emang takut mengganggu orang lain? Dari pribadi sendiri maunya gitu. Saat menghafal pelajaran, apa kamu membacanya dengan suara keras? Kayak kamu menghafal tapi kamu mengeluarkan suara kamu agar mudah diingat, atau kamu menghafal tapi kamu mengucapkannya itu dalam hati? Kalau untuk menghafal, saya lebih cepat hafal itu dengan mengeluarkan suara sih daripada ngomong dalam hati. Apakah kamu suka menulis karangan, seperti kayak misalkan kamu sedang bosen nih di dalam kelas, terus kamu kayak iseng untuk menulis sesuatu kayak misalkan notes atau pelajaran yang sudah dipelajari dan terus kamu rekap ulang semua isi pembelajaran tersebut? Enggak, saya tidak Pernah? Iya, tidak pernah membuat notes. Kenapa? Karena
Itu tadi kan konteksnya jika kelas kosong ya kak. Iya. Memilih ngobrol aja sih sama teman daripada coret-coret kertas gitu. Hitung-hitung freshkan otak gitu. Oke, selanjutnya itu, apakah kamu lebih suka belajar melalui diskusi kelompok? Jadi kamu saat belajar itu kamu lebih gampang masuk saat ada tugas per kelompok atau per individu, secara individu? Lebih enak ya. Iya, lebih masuk dan lebih enak di kamu tuh metodenya tuh kayak gimana gitu. Kalau saya pribadi sih lebih masuk dan enaknya tuh individu sih, soalnya kan kalau kelompok agak ribet lah, kayak menyesuaikan waktunya, terus belum lagi orang-orangnya kan gimana gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang gaya pembelajaran kinestetik. Dan pertanyaan yang pertama yang saya akan tanyakan, saat berbicara dengan teman, apakah kamu sering menyentuh atau menepuk mereka? Misal menepuk bahu teman saat mengobrol, atau ada physical touch gitu. Kalau ngobrol sama teman, saya biasa aja sih kak, nggak nyentuh gitu, kayak ya udah ngomong aja tanpa ada touching. Oke, pertanyaan selanjutnya itu, saat belajar di kelas, apakah kamu sering menggerakkan tangan atau pulpen? Kayak misalkan kamu sedang merekap atau mencatat ulang tulisan materi yang telah diberikan oleh guru, kayak misal kamu sambil nulis sambil menggerakkan kaki atau pulpen, agar itu membuat kamu tuh menjadi lebih fokus, atau gimana? Menurut kamu pribadi itu gimana? Kalau saya biasanya sambil nyatet, saya diem aja sih kak, kayak nggak ada yang gerak, jadi kayak cuman tangan aja sambil diem, Fokus gitu. ya lebih fokus kayak gitu daripada harus gerak-gerak gitu. Oke. Apakah kamu lebih mudah memahami pembelajaran melalui praktik dibandingkan teori? Jadi kamu kayak lebih paham dengan yang nyata, kayak ada praktik atau apa gitu, dibandingkan dengan yang mengasih cuman penjelasan kayak teori-teorinya aja gitu. Iya sih, saya lebih mudah paham pada pembelajaran praktik gitu, soalnya lebih cepat nangkepnya. Oke. Saat kamu menghafal, apakah kamu sering berjalan-jalan, kayak memondar-mandir gitu, kayak lebih fokus, atau emang kamu kayak cukup diam dan kayak fokus dalam hafalan yang kamu ingin hafal itu? Iya, kalau saya lebih ke diem aja kalau ngapal, soalnya lebih fokus daripada jalan-jalan gitu. Oke. Saat membaca buku, apakah kamu sering menunjuk tulisan dengan jari, seperti kayak mengulang materi yang kamu ingin pelajari saat itu? Jadi kamu menunjuk jari gitu tulisan-tulisan tersebut agar mungkin bisa masuk ke otak, jadi kamu tahu gitu apa yang dipelajari saat itu, atau kayak fokus aja mata ke bacaan? Saya lebih ke fokus aja tanpa menunjuk gitu, jadi ya udah saya liatin aja tulisannya. Oke. Apa kamu suka berpindah tempat saat belajar? Kayak misalkan kamu di sini, terus kamu lagi belajar, terus tiba-tiba teman-teman kamu datang, terus berisik, terus kamu kayak merasa terganggu, terus akhirnya kamu pindah tempat mencari
kenyamanan untuk belajar kamu, atau kamu tetap berada di tempat keramaian tersebut? Kalau saya tetap di situ aja sih Kak, kayak jawabannya seperti tadi. Kalau kan ada yang berisik-berisik itu, saya ya nggak apa-apa, saya fokus aja sama apa yang lagi saya lakuin gitu. Oke, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada Anda. 3 soal terakhir mengenai semua gaya metode pembelajaran di kelas. Jadi yang pertama itu, menurut kamu cara belajar seperti apa sih yang paling membuat kamu tuh cepat memahami pelajaran tersebut? Kalau saya, selain gurunya memberikan teori kepada para siswa dan siswi, kalau saya tuh gurunya juga harus memberikan sedikit cuplikan praktik atau gambaran. Jadi saya lebih paham jika metode pembelajaran gurunya seperti itu. Jadi gampang juga ya dicerna. Iya. Nah, yang kedua itu, apa sih yang biasanya membuat kamu tuh semangat dalam belajar? Yang semangat belajar itu terutama untuk meningkatkan nilai raport. Kan banyak ya yang mau peringkat 5 besar gitu, jadi itu membuat saya semangat. Juga saya senang kalau selalu tuh ketemu teman-teman seperti itu. Oke, nah yang terakhir nih, apa yang paling sering mengganggu proses pembelajaran kamu di kelas ataupun di rumah saat kamu ingin mengulang semua pelajaran-pelajaran yang sebelumnya sudah dibahas mungkin di kelas? Kalau di sekolah yang mengganggu tugas ya? Iya. Maksudnya ini dalam lagi belajar mengganggu pembelajaran tersebut gitu, kayak misalkan di kelas kayak berisik atau apa gitu. Kalau saya tuh ini aja sih, kayak misalkan saya lagi fokus, nah teman sebelah saya itu ngajak ngobrol, itu mengganggu, contohnya seperti itu. Tapi kalau untuk berisik sih enggak, selagi mereka enggak ngajak saya gitu. Oke, semoga adanya wawancara ini jadi saya lebih paham kepada setiap anak-anak yang mungkin mereka itu termasuk ke dalam gaya metode apa saja. Misalkan, oh ternyata anak ini masuk ke dalam gaya metode kinestetik atau apa. Jadi saya lebih paham tentang kepada anak-anak yang membutuhkan metode pembelajaran tersebut. Oke, terima kasih atas semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.